Baik, kita lanjutkan sesi kedua ya, atau topik kedua, yaitu tentang biaya perolehan hak atas tanah. Sorry, ini jadi biaya perolehan hak atas tanah atau BPHTB. Di samping itu juga ada pajak daerah dan retribusi daerah, pengadilan pajak yang terakhir yang kemarin kita bahas. Ini ada materinya ya. Jadi BPHTB ini adalah pajak dikenakan atas pengelolaan hak atas tanah dan bangunan. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 97, 2000, Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Ini bahwa perolehan hak tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi ada peristiwa hukum, yaitu perpindahan ya, perpindahan hak ya dari atas tanah dan bangunan dari si A ke B atau dari bapak ke anak. Nah, itu ada hak atas tanah dan bangunan ini adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Sini ada beberapa hak ya, hak tanah atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memutasi hutan, dan hak-hak lainnya. Nah, di sini ada objek BPHTB, yaitu pemindahan hak, yaitu jual beli, ya, termasuk pemindahan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, ya, waris, hadiah, pemasukan dalam perseroan, ya, pemisahan hak, atau penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha. Ya. Dan juga di sini ada pemberian hak baru, yaitu kelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak dan hak atas tanah. Dan biasanya pemberian hak baru ini oleh ke pengusaha, misalnya pembukaan lahan di mana gitu kan, memberikan hak, tapi mempunyai ada hak eh, batasan waktunya. Kemudian objek yang tidak dikenakan BPHTB, misalnya yaitu diplomatik ya atau negara penyelenggara pemerintahan, badan atau perwakilan organisasi internasional, misalnya ILO ya, apalagi itu meaningnya WHO gitu ya, perwakilan organisasi internasional. Nah, itu juga orang pribadi atau badan karena konversi hak atas karena perbuatan hukum lainnya yang tidak adanya perubahan nama. Nah, subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajaknya dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. Tarif pajak yaitu 5%, ya 5% tarif pajak. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya ada kalau harga transaksi itu terdapat di jual beli. Kalau harga transaksi di lelang di penunjukan pembelian dalam lelang. Kalau nilai pasar, ini banyak sekali nih kalau nilai pasar berdasarkan nilai pasar di PP-nya. Ada tukar menukar, hibah, ya, pemasukan, hadiah, dan seterusnya. Kemudian nilai perolehan objek pajak tidak dikenai pajak. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling rendah adalah 60 juta untuk setiap wajib pajak. Ya, untuk waris ya, hak atas waris atau hibah wasiat itu 300 juta. Contoh perhitungannya ya, pada tanggal 2 Mei 2019 Tuan Munawar membeli tanah wilayah kota Cirebon dengan perolehan harga objek pajak 55 juta, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya adalah 60 juta. Karena nilai perolehan objek pajak berada di bawah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi tidak kena BPHTB.
Nah, ini contoh yang kedua ya. Misalnya ini ada warisan ya, warisan misalnya objek pajaknya 3 miliar. Nilai perolehan objek pajaknya tidak kena pajak adalah 300, sehingga nilai perolehan objek pajak kena pajaknya adalah 2,7 dikali BPHTB-nya yang terutang adalah 5% kali 2,7 M sama dengan 135 juta. Nah, mana lagi? Mobilnya. Udah. Kita lanjutkan ya ke nilai perolehan objek pajak kena kena pajak. Ya, besaran nilai perolehan objek pajak kena pajak ditetapkan nilai perolehan objek pajak nilai perolehan itu nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ya, pajak terutang dihitung dengan menghitung tarif kali nilai perolehan objek pajak seperti yang tadi sampaikan. Nah, di sini cara menghitungnya. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB adalah tarif kali NPOP TKP atau 5% kali NPOP dikurangi NPOP TKP. Nah, saat pajak terutang yaitu saat jual beli, ya, tukar menukar, hibah, ya. Jadi di sini intinya adalah sejak ditandatangani atau sejak dibuat atau saat mendaftar. Nah, ini jadi saat ya baik jual beli, tukar menukar, hibah itu saat di tanggal pertama dibuatkan di notaris ya. Selanjutnya tempat pajak terutang dan pembayaran yaitu biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah kabupaten atau kota atau provinsi tempat tanah atau bangunan berada. Syaratnya harus dipenuhi sebelum pembayaran BPHTB adalah sebagai berikut. Hak akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh PPATK notaris. Jadi kalau tidak melalui PPATK atau notaris maka tidak bisa dilakukan. Kedua, risalah lelang, misalnya ada risalah pembelian ditandang oleh pejabat lelangnya. Dilakukan pendaftaran hak atas oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pemindahan hak baru yang terdaftar di Kantor Pertanahan. Nah, sekarang ke pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertiannya adalah pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna maupun membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jadi, memang pemerintah daerah harus mencari jalan untuk menambah anggaran penerimaan untuk pembangunannya atau untuk pemerintahan daerahnya. Di samping memang dapat dari pemerintah pusat gitu kan. Jadi
pemerintah daerah ini berupaya untuk mendapat penghasilan atau penerimaan dalam bentuk yang lain selain dari penerimaan dari pemerintah pusat. Jadi pajak daerah ini adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang ya oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin. Nah, undang-undang ya dasar hukumnya adalah undang-undang sama dengan tadi dengan BPHTB 28 tahun 2009 ya tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ditambah dengan kalau di Cirebon ini ya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012. Kalau di provinsi Undang-Undang Nomor 95 Peraturan Nomor 95 tahun 2001. Nah, di sini ada jenis pajak ya, ada provinsi dan kabupaten. Kalau provinsi terkait dengan pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jadi penghasilan dari penerimaan provinsi ya, itu berasal dari pusat dan tentunya dari yang dikelola oleh pajak kendaraan bermotor, pajak pertama. Sedangkan di kota, ya di kota itu atau kabupaten kota itu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir. Ya. Mungkin di sini hanya mungkin proses pengelolaan aja mungkin yang perlu profesionalitas ya, sehingga penerimaan pajak daerah itu lebih bisa bermanfaat. Gitu. Ini kita ke pajak kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan motor adalah pajak atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan objek pajak ya. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan. Ya. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi pengecualian sebagai objek pajak kereta api bukan termasuk objek pajak. Ya. Kendaraan bermotor keperluan pertahanan, keamanan negara bukan juga. Ya. Kendaraan bermotor dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan besar, ya. Atau apa namanya perwakilan negara atau lembaga-lembaga internasional, ya. Atau mungkin juga ada objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajaknya adalah ditetapkan dua unsur ya, yaitu hasil perkalian antara jumlah nilai jual kendaraan bermotor dikali dengan bobot yang mencerminkan relatif tingkat kerusakan jalan atau kecemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jadi nanti dievaluasi ya, jadi ada tetapkan tingkatnya seperti apa. Kemudian pajak kendaraan terhutang, pajak kendaraan terhutangnya adalah tarif kali DPP-nya. Nah, di sini ada tarif pajak ya untuk kendaraan pribadi 1, pusat paling rendah 1%, tinggi 2%. Ada kendaraan pribadi kedua, yaitu 2%, maksimal 10%, dan ambulan 0,5% sampai dengan 1%, sedangkan alat berat 0,1% sampai 0,2%. Ini ketentuan ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Ya, diberikan saat bersamaan dengan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Contohnya, Tuan Amir memiliki 2 buah motor dengan satu buah mobil. Menghitung untuk pajak kendaraan bermotor, milik yang pertama adalah nilai NJKB-nya adalah 9,6 juta dikali koefisiennya adalah 1%. Ya, tarif pajak pemilikan pertama adalah 1,7%. Sehingga pajak terutang kendaraan ke-1 adalah 9,6 juta dikali 1 kali 1,168. Yang kalau ke yang kedua, pemindahan kedua ini adalah jumlahnya adalah tarif pajaknya adalah 2,25 untuk penetapan di sini dalam soal ini.
Sehingga penetap pajak kendaraan terutangnya adalah 216. Untuk mobil tidak dikenakan, ya, tidak dikenakan tarif progresif karena Tuan Amir memiliki hanya satu buah mobil. Jadi ketika punya dua mobil, itulah yang dikenakan. Nah, ini juga biaya balik nama kendaraan bermotor ya, nanti dibaca aja. Pada prinsipnya masih sama ya. Cuman di sini tarifnya untuk bea balik nama ini adalah ya di sini ada bermacamnya tarif kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing. Penyerahan pertama 20%. Kalau penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Ya, dan seterusnya. 1% artinya barang second yang kedua ya. Penyerahan pertama itu barang baru, artinya kendaraan baru. Terus kalau alat berat ya penyerahan pertamanya 0,75%, ya, lebih murah. Penyerahan kedua dan seterusnya sebenarnya 0,075%. Ini contohnya ya. Contoh sini maka biayanya 100 juta kali 1%. Ya. Karena tetapkan di sini 1% karena kendaraan second ya. Maka hasilnya adalah 1 juta. Ini pajak hotel, itu pajak hotel. Ini pajak yang dikelola oleh daerah ya. Di atas pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Ya, termasuk fasilitas penyediaan jasa, penginapan, dan seterusnya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan ya, melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan kepada pengusaha hotel. Wajib pajak hotelnya adalah orang pribadi atau badan. Nah, di sini adalah objek ada pengecualian yaitu jasa tempat tinggal asrama ya tidak dikenakan, jasa sewa apartemen, kondominium juga tidak, jasa tempat tinggal tidak. Nah, ini dasar pengenaan pajak hotel itu tarifnya 10%, intinya gitu. Tarif baik dasar pengenaan pajak. Contohnya ya, seperti ini. Sekarang retribusi daerah ya, unitnya disebut retribusi. Jadi daerah yang selanjutnya disebut retribusi. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Jadi retribusi itu adalah pemberian izin atau pembayaran atas jasa. Jasa ya, atas pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ya, wajib distribusinya adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan undang-undang. Masa retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan jasa perizinan. Misalnya perizinan pembuatan rumah, ya, itu ada batas waktunya juga. Nah, di sini objek pajak retribusi jasa umum yaitu pelayanan disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan pemanfaatan umum. Sini ada retribusi kesehatan, ya, ada retribusi catatan sipil, tapi kalau sekarang sudah nggak ada ya, cetak kartu nggak perlu bayar, memang gratis. Sini ada pelayanan pasar, ini yang biasa kalau di pasar-pasar ada retribusi ya untuk penjual-penjualnya atau ya. Di sini juga ada retribusi jasa usaha ya, meliputi pelayanan yang menggunakan pemanfaatan kekayaan daerah. Ini misalnya ke pasar grosir, tempat pelelangan, terminal. Ini perizinan tertentu ya. Ini seperti izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan, izin gangguan, izin trayek, nah seterusnya. Nah ini berikutnya adalah kita ke pengadilan.
Jadi intinya bahwa pengadilan pajak ini adalah tempat ya ketidakpuasan dari wajib pajak terhadap keputusan yang diambil oleh Dirjen Pajak atau pemerintah daerah dalam hal masalah sengketa pajak ya, baik pajak negara ya, pajak pusat maupun pajak daerah ya. Sini juga ada tugas dan kewenangan pengadilan pajak, yaitu sifatnya administratif ya, artinya mempunyai lingkup dalam administrasi negara. Juga pengadilan pajak bertanggung jawab memeriksa memutuskan sengketa atas keputusan keberatan di tingkat banding. Pengadilan pajak berkewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding. Ya, sini ada banyak ya. Nah, di sini ada yang penting di sini adalah pengadilan pajak itu di bawah kewenangan dua institusi, yaitu Mahkamah Agung, yaitu terkait dengan pembinaan teknis peradilan, sedangkan di Menteri Keuangan terkait dengan organisasi, administrasi, dan keuangan. Nah, terhadap kedudukan pengadilan pajak, ya, entah dengan pengadilan lainnya, atau tata usaha negara, Mahkamah Agung, itu atau pengadilan lainnya adalah kedudukannya derajatnya sama ya, kedudukan derajat atau independensinya sama. Itu artinya tidak ada perbedaan, cuman eh, objek yang dari pengadilan sendiri yang berbeda. Ya. Ini terkait dengan pajak. Nah, susunan pengadilannya adalah pimpinan, hakim anggota, sekretaris ya, dan panitra ada ini dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris dan panitra. Untuk pimpinan ada 1 ketua dan 5 wakil ketua. Ini adalah larangan bagi hakim ya. Artinya melapaskan semua jabatan yang diembannya sebagai akuntan, sebagai konsultan ya, merangkap jabatan juga sama ya. Larangan panitera pengganti juga sama. Nah, kekuasaannya yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa. Banding hanya memeriksa untuk memutuskan sengketa atas keputusan keberatan. Sedangkan pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa atau memutuskan sengketa dan pelaksanaan penagihan. Setelah itu mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Nah, ini satu lagi. Nah, di sini ada banding, ada upaya hukum yang dilakukan wajib pajak untuk menanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan. Dengan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Ya, di sini berdasarkan apa? Berita terkait dengan pajak pusat maupun pajak daerah, yaitu surat keberatan, surat ketetapan pajak ya, atau surat setoran pajak atau SSP. Surat keberatan terkait bea dan cukai, di sini ada surat keberatan, ada surat ketetapan tarif dan PID. Tata cara pengajuannya itu banding atau gugatan diajukan secara tulis dalam bahasa Indonesia. Ya, surat banding beranggapan administrasi diajukan kepada pengadilan pajak. Surat banding atas keputusan ditentukan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan banding diterima. Ya. Selanjutnya, surat banding atau surat gugatan rangkap 2 dan asli fotokopi. Ada bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terjadi. Jadi menyelesaikan dulu kewajibannya itu 50% dari jumlah yang harus dibayar.
terhadap eh, yang memang harus dibayar terlebih dahulu atas terhadapnya kasus untuk banding, tingkat banding. Kemudian hukum pendukung lainnya adalah akta pendirian, ya, asli surat kuasa, bermaterai. Mungkin nanti bisa dibaca ya. Ini mekanisme kemarin sudah disebarkan juga ya. Ini hakim ya, pemeriksaan dalam sidang, hakim tunggal, ya. Ada hakim, ada anggota hakim, ada hakim ketua, ada panitra, dan ada sengketa pajak. Jenis sidang pemeriksaan ya, pemeriksaan berita acara biasa, pemeriksaan dengan acara biasa, dilakukan oleh majelis hakim terdiri dari hakim ketua, anggota, dan panitra yang dihadiri oleh terbanding. Kemudian pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal. Jadi kalau cepat itu oleh hakim tunggal dan dihadiri oleh perbanding. Jadi artinya hanya cukup hakim. Ya. Kalau persidangan ini tadi sudah diinikan ya. Ini biasa di apa diketuai oleh hakim ketua serta anggota majelis. Jadi memeriksa berkas perkara dengan acara biasa terhadap surat permohonan banding. Dengan persyaratan pajak terutangnya harus dibayar dulu terlebih dahulu sebesar 50%. Kalau tadi juga sudah hakim tunggal untuk acara cepat ya. Sini ada putusan sidang ya, jangka waktu salinan putusan kepada para pihak selama 30 hari. Sini ada pesanan putusan pengadilan ya 30 hari. Jadi putusan pengadilan merupakan putusan akhir atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan. Ya, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali, ya, yaitu di Mahkamah Agung. Jadi ada peninjauan. Jadi masih mentok juga harus mengadukan ke Mahkamah Agung itu terakhir. Jadi kalau masih nggak puas, dia terakhir ada di Mahkamah Agung. Mungkin itu yang dapat disampaikan.